Hari ini saya akan beri tema atau judul hidup bergaul dan bersekutu dengan kasih karunia Tuhan. Kita akan sama-sama belajar bagaimana cara kita bergaul dan bersekutu dengan Tuhan. Apa yang kita alami ketika kita hidup bergaul dan hanya bersekutu dengan Tuhan. Dan apa yang terjadi ketika hidup di bawah kasih karunia Tuhan, saudara setiap saat hanya bergaul dan bersekutu dengan Tuhan. Kita akan lihat, tapi sebelumnya mari kita buka Pertama Korintus 15 ayat 33. 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Amin. Jadi tema kita hari ini saya ambil tentang bergaul dan bersekutu dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, ayat ini judulnya itu kebangkitan kita, benar ya? Nah, ini di pasal 15. Judul yang pertama itu kebangkitan Kristus. Setelah kebangkitan Kristus ada ayat berikutnya judulnya kebangkitan kita. Nah, di kebangkitan kita ini Paulus mengatakan, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Otomatis ada ayat sebelumnya, sebelum Paulus menjelaskan ini. Itu di pasal 15 ayat 1 sampai selesai di kebangkitan Kristus. Kita sudah belajar kemarin tentang kebangkitan Kristus dan kita tahu betul bahwa mati dan bangkit dari Yesus Kristus itu merupakan mati dan bangkit untuk kita. Karena ketika Yesus mati, dia mati untuk dosa saudara dan saya. Dan ketika dia bangkit, saudara dan saya hidup di dalam kebangkitan kebenaran firman. Kalau dia bangkit berarti saudara bangkit, berarti firman-Nya hidup. Dan firman-Nya adalah firman kasih karunia Tuhan. Bukan hukum Taurat, Bapak Ibu, karena dia sudah mati untuk hukum Taurat juga, dan dia sudah bangkit untuk hidup saudara dan saya. Makanya Paulus memperingatkan lagi saudara dan saya pagi hari ini, kalau engkau sudah menerima kematian dan kebangkitan Yesus, jangan lagi engkau sesat. Karena pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Nah, bagaimana caranya? Apa maksudnya Paulus? Kalau saya sudah hidup, manusia penuh dengan keterbatasan, Bapak Ibu. Satu saat manusia akan melakukan kesalahan, bahkan manusia akan melakukan dosa. Makanya Paulus mengingatkan ini, kalau engkau tahu engkau sudah mati dan bangkit dengan Yesus, jangan lagi engkau hidup dan bergaul di dalam lingkungan yang buruk, karena itu merusak kebiasaan baikmu. Kebiasaan baiknya apa? Sudah mati dan bangkit dengan Kristus, sudah menerima kasih karunia Tuhan yang besar, sudah dipenuhi dengan kasih karunia yang besar. Saudara dan saya sudah berkuasa, saudara dan saya sudah menerima kesembuhan, saudara dan saya sudah diurapi, saudara dan saya sudah diberkati untuk menjadi berkat. Itu yang saat ini, hari ini, sekarang ini sudah ada di dalam hidup saudara. Makanya Paulus memperingatkan, kalau kamu sudah menerima semua kebaikan Tuhan, janganlah hidup di dalam pergaulan yang buruk, karena itu merusak semua berkat Tuhan yang sudah kamu terima sebelumnya. Amin, Bapak Ibu. Nah, kebiasaan yang baik harus terus terpancar dalam kehidupan orang percaya, apalagi orang yang sudah benar-benar mengenal Tuhan dengan benar. Nah, saya akan bahas, kita akan sama-sama belajar bagaimana kebiasaan yang baik itu tidak hilang dan saudara dan saya tidak ada di lingkungan yang buruk. Kita buka ayatnya. Yohanes 15 ayat 15. Yohanes 15 ayat 15. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Amin. Yohanes memberitahukan buat saudara dan saya bagaimana saudara dan saya hidup bersekutu,
bagaimana saudara bergaul supaya pergaulan saudara dan saya tidak masuk di dalam pergaulan yang buruk tadi. Yang pertama, Yesus tidak menyebut saudara dan saya hamba. Saudara harus mengerti kalau hamba Tuhan itu beda. Hamba Tuhan itu adalah hamba yang diurapi seperti Daud, seperti Salomo. Itu memang di perjanjian lama hamba, dan di perjanjian baru juga ada hamba, yaitu pembawa kasih karunia Tuhan, pendeta atau pastor. Itu hamba Tuhan, tetapi hamba Tuhan yang diurapi oleh Yesus sendiri, oleh Tuhan sendiri. Tetapi di sini Yohanes mau memberitakan buat saudara dan saya pada waktu menerima kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus tidak menyebutkan saudara dan saya hamba. Artinya hamba itu dibawa. Hamba itu dibawa, dan hamba tidak tahu apa yang direncanakan oleh tuannya, dan dia tidak boleh masuk di ruangan tuannya. Dia harus di luar. Tetapi Yohanes katakan, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu. Makanya tadi saya bilang apa yang diperbuat oleh tuannya, tetapi aku menyebut kamu sahabat. Mengapa? Karena saudara dan saya ada di dalam persekutuannya Yesus. Saudara dan saya ada di dalam pergaulannya dengan Dia, bergaul dengan kasih karunia-Nya Dia. Ya, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah ku dengar dari Bapakku. Yesus, Dia sudah dengar dari Bapa. Pertanyaannya, saudara sudah dengar apa belum dari Dia? Sudah, Bapak Ibu. Saudara sudah mendengar Dia menyebut saudara anak, bukan lagi hamba. Kenapa? Kalau anak, Dia sangat mengasihi saudara dan saya, dan Dia sebagai Bapa. Makanya Dia bilang kasih Bapa. Kenapa ada kasih Bapa? Karena saudara dan saya adalah anaknya. Firman Tuhan yang lain dikatakan, apa saja yang engkau minta akan diberikan kepadamu. Karena kalian, kita semua, saudara dan saya, sudah menerima kasih karunia, yaitu anak dari Dia, dan Dia sebagai Bapa yang mengasihi saudara dan saya. Ayat berikutnya, Yeremia 31 ayat 3. Ini ayat-ayat yang harus saudara mengerti, karena ini semua tentang firman. Saudara harus hidup. Setiap kali saya firman Tuhan, saya bilang landasan hidup saudara dan saya adalah firman Tuhan. Tidak ada yang lain. Ini ayat yang berikutnya, bagaimana saudara bisa bergaul, bersekutu dengan Tuhan di dalam kasih karunia-Nya Dia. Dari jauh, ini Yeremia yang mengatakan, dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Tadi Yohanes katakan, Tuhan mengasihi saudara dan saya, karena saudara dan saya adalah anak. Apakah kasih itu bisa hilang? Tidak, saudara. Yeremia mengatakan Dia mengasihi saudara dan saya dengan kasih yang kekal, kasih yang abadi, kasih yang tidak bisa hilang, Bapak Ibu. Makanya saudara harus menerima banyak kasih Tuhan. Bukan saudara mengasihi Tuhan. Saudara akan mengasihi Tuhan ketika saudara menerima begitu banyak kasih Tuhan yang kekal dalam hidup saudara. Dan kasih itu apakah berhenti? Tidak, Bapak Ibu. Yesus melanjutkan kasih itu kepada seluruh keturunan saudara dan saya. Makanya dibilang tidak berhenti kasihnya kekal. Sampai saudara nanti tua, saudara beruban, makanya dibilang aku menggendong engkau walaupun engkau sudah berputih rambut. Kenapa? Karena kasihnya tidak bisa habis, tidak akan lenyap kasihnya. Berbeda dengan kasih manusia. Kita lihat ayat berikutnya. Yesaya 55 ayat 11. Yesaya 55 ayat 11.
Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya. Amin. Bagaimana saudara dan saya bisa bersekutu di bawah kasih karunia Tuhan? Bagaimana saudara dan saya bisa bergaul dengan Tuhan? Saudara harus tahu firman. Saudara punya Alkitab, apalagi ada di HP di mana-mana saudara bawa. Saudara, ini adalah landasan hidup saudara. Saudara harus tahu isi hati Tuhan, dan isi hati Tuhan ada di dalam Alkitab saudara. Makanya Yesaya mengatakan, demikianlah firman-Ku, suaranya Yesus, firman-Nya Dia, isi hatinya Dia, yang keluar dari mulutku. Suaranya Dia kan, Dia yang ngomong kan, berarti keluar kan dari suaranya Dia. Amin. Tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Ketika saudara memperkatakan firman dalam hidup saudara, tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Amin. Ketika Tuhan bilang oleh bilang Yesus, aku sudah sembuh, itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Karena itu suaranya Dia, karena itu firman-Nya Dia, dan saudara akan sembuh dengan seketika. Ketika saudara percaya dengan sungguh-sungguh bahwa firman-Nya berkuasa. Ini penting Bapak Ibu, anak-anak muda. Ini sangat penting dalam hidup kita, karena kita ada di dalam dunia-dunia yang sudah gelap, dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Landasan firman Tuhan penting untuk saudara menghadapi seluruh tantangan hidup saudara. Makanya saya mengingatkan saudara dan saya, tetapi ia akan firman-Nya akan melaksanakan apa yang Dia kehendaki. Kehendak Tuhan adalah saudara sembuh. Kehendak Tuhan adalah supaya saudara diberkati. Kehendak Tuhan adalah saudara hidup di dalam kesehatannya Dia, dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruh kepadanya. Ketika firman disampaikan, itu adalah suaranya Tuhan, dan terjadi kesembuhan Bapak Ibu. Karena itu tidak sia-sia. Dalam hidup saudara sebagai orang percaya, dan saya juga, jangan pernah katakan, aku lakukan ini kok sia-sia ya, kok kayaknya sia-sia ya, kok kayaknya tidak berhasil ya. Tidak Bapak Ibu, ada firman di dalam hidup saudara, tetapi saudara harus membuka hatinya Tuhan. Saudara harus membaca dan mendengar apa kata hatinya Tuhan. Kalau misalnya saudara mau sembuh dan saudara mau berhasil, saudara tidak buka dan tidak baca, saudara tidak mengerti apa maunya Tuhan dalam hidup saya. Saudara tidak mengerti mau jalan kemana saya. Saudara tidak mengerti ada tidak jalan terbuka untuk saya. Tetapi ketika saudara membuka dan saudara membaca, Roh Kudus akan menuntun saudara. Makanya saudara perlu bergaul dengan kasih karunia Tuhan, firman-Nya. Saudara perlu bersekutu setiap waktu. Tidak perlu saudara harus bawa Alkitab, lalu saudara baca ayatnya di mana ya? Kayaknya aku lupa. Nah, bukan begitu Bapak Ibu. Katakan aja apa yang saudara sudah baca. Ingat saja, kemana saja saudara pergi. Saya bekerja, saya ke sekolah, saya ke kantor, saya ke kampus. Terima kasih Tuhan, Engkau yang berjanji Engkau menyertai aku. Engkau yang berjanji Engkau melindungi aku, dan apa saja yang aku kerjakan Engkau buat berhasil. Itu janjimu Tuhan, itu firman-Mu Tuhan. Aku ambil dan aku percaya, dan itu terjadi dalam hidupku. Firman Tuhan, suara hati Tuhan adalah kebaikan, bukan untuk Tuhan. Kebaikan buat saudara dan saya. Makanya saudara perlu menerima semua kebaikan Tuhan melalui suara hatinya. Kalau saudara depresi, saudara kekurangan uang, saudara banyak masalah, buka saja. Nanti saya kasih ayat-ayatnya. Pagi ini ada begitu banyak ayat Bapak Ibu, sepertinya 30 menit kurang. Baik, saya lanjutkan aja. Ibrani 4 ayat 12 dulu. Ibrani 4 ayat 12. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum.
Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Ini dia jawaban Bapak Ibu yang sudah tadi saya uraikan. Ini dia jawabannya. Firman Allah hidup, bukan hidup aja saudara, tapi dia kuat. Bagaimana saudara bisa hidup dan kuat menghadapi tantangan? Saudara harus lihat firman-Nya. Bukan saudara lihat teman, bukan saudara lihat tetangga, tapi saudara harus aktif buka isi hatinya Tuhan. Kasih karunia tidak membuat orang jadi malas. Amin. Kasih karunia tidak membuat orang menjadi pasif. Saya sangat berkobar-kobar, saya sangat berapi-api ketika saya membaca isi hati Tuhan. Dan saya bilang hidup saya diberkati. Apapun yang terjadi, hidup saya diberkati. Sebab apa? Firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun yang menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Dia sanggup, Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu harus bersekutu dengan dia. Bapak Ibu harus hidup bergaul dengan dia di dalam kasih karunia Tuhan, bukan di bawah hukum Taurat. Ayat berikutnya, Yohanes 5 ayat 19. Yohanes 5 ayat 19. Maka Yesus menjawab mereka, katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan Anak. Amin. Ketika saudara bergaul bersekutu dengan dia, saudara akan tahu. Saudara harus melihat isi hatinya Tuhan. Apa yang Tuhan mau untuk saudara, dan saudara akan mengikuti dia. Isi hati Tuhan adalah, sudah saya bahas tadi, yang paling terpenting, dia sangat mengasihi saudara dan saya. Apapun saudara, Bapak Ibu, ini yang harus terus disampaikan supaya kita terus menerima kasihnya dia, bukan menerima kutuk dari dia, bukan menerima kemarahan dari dia, bukan Bapak Ibu, karena dia sudah mati dan bangkit buat saudara dan saya. Kalau Bapak Ibu masih hidup di dalam kesalahan masa lalu, ingat kasihnya. Ingat bahwa dia mengerjakan, Yesus mengerjakan apa yang Bapa mau. Dan Yesus mau kita mengerjakan apa juga yang dia mau. Yaitu dia sangat mengasihi saudara. Dia mengorbankan tubuhnya dia. Dia memberikan nyawanya buat saudara dan saya, supaya saudara dan saya hidup. Dia disalibkan, bilurnya dihancurkan, supaya saudara dan saya sehat sempurna seperti dia. Itu yang dilihat Yesus dari Bapaknya. Makanya dibilang Bapa tidak melihat saudara dan saya, Bapa melihat anaknya di dalam saudara. Bapa melihat saudara dan saya sempurna. Bapa melihat saudara dan saya diberkati. Bapa melihat saudara dan saya hidup berkelimpahan. Kenapa? Karena Bapa melihat anaknya. Saudara dan saya adalah anaknya. Jangan lagi takut datang di hadirat Tuhan. Jangan takut lagi bersekutu dengan dia. Jangan takut lagi bergaul dengan dia ketika saudara melakukan kesalahan. Justru ketika saudara jatuh di dalam dosa, saudara harus semakin dekat dengan dia. Karena kenapa? Dosa saudara sudah diampuni satu kali untuk selamanya. Dia tidak memperhitungkan dosa saudara lagi, tapi dia melihat saudara sudah diampuni. Makanya saudara perlu menerima pengampunan Tuhan. Saudara perlu bergaul dengan dia supaya mengerti isi hatinya. Saudara perlu bersekutu dengan dia supaya mengerti kasih karunia Tuhan ini apa ya. Jangan hanya saudara dengar, jangan hanya melihat pengalaman orang. Tidak saudara, saudara harus melihat di dalam firman-Nya supaya saudara hidup. Bukan berarti sekarang saudara mati, bukan. Hidup yang berkelimpahan. Saudara sehat, saudara bisa bekerja, saudara diberkati, saudara bisa menjadi berkat, bahkan saudara bisa menjadi teladan bagi orang, bahkan saudara adalah terang bagi kegelapan. Asalkan saudara mau bergaul dengan firman-Nya.
Dia akan bukakan semua yang kita tidak tahu. Dia akan memberitahu kepada saudara dan saya melalui firman-Nya. Makanya ibadah setiap minggu itu sangat penting, Bapak Ibu. Ayat berikutnya, Roma 10 ayat 17. Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Kalau saudara mau hidup bersekutu dan bergaul dengan Dia, saudara harus mendengar yang benar. Amin. Pendengarannya dari mana, saudara? Kembali lagi, firman dan firman. Dulu waktu saya belum hidup di bawah kasih karunia itu, saya paling bosan, Bapak Ibu. Saya paling tidak suka baca firman. Tetapi ketika ada pemulihan oleh kasih karunia Tuhan, yang saya dengar hanya firman kasih karunia Tuhan. Saya dengar kembali khotbah yang sudah diupload oleh Gini. Karena kabar baik itu penting. Makanya dibilang Roma mengatakan, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Ketika saudara mendengar, pendengaran di sini 2 kali, Bapak Ibu. Ketika saudara hanya mendengar khotbah setiap minggu di tempat ini, ketika saudara hanya mendengar tentang kasih karunia Tuhan, tentang kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan, iman saudara akan timbul. Yes, saya percaya di dalam nama Yesus segala kebaikan, segala janji-janji Tuhan di dalam firman-Nya tercurah berlimpah dalam hidupku. Itu iman saudara. Dan saya percaya oleh iman Yesus Kristus saya sudah disembuhkan. Iman saudara timbul dan itu akan terjadi. Dan bisa dibuktikan, Bapak Ibu, ketika kita mengadakan konsel, Pak Adi bisa bersaksi. Setelah dia didoakan, imannya timbul, sakitnya sembuh. Yang perlu saudara dan saya kerjakan hanya bersekutu bergaul dengan firman-Nya, mendengar tentang kebaikan Dia. Ayat berikutnya, Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Lagi kasihnya Dia. Ini salah satu ayat favorit saya. Semua ayat favorit saya, tapi ini yang paling luar biasa. Karena begitu besar kasih Allah, saudara ketika bergaul dengan Dia, saudara tahu kasihnya sangat besar bagiku. Bahkan kasihnya diberikan bukan untuk saya saja, tetapi untuk dunia. Bukan untuk orang Kristen saja, tapi untuk dunia. Dunia harus mengerti dan mengenal ini. Harus tahu betul betapa Tuhan sangat mengasihi dunia ini. Dan saudara terus datang kepada Dia. Terima kasih Bapa buat kasih-Mu yang besar itu. Terima kasih Bapa buat pengampunan-Mu yang luar biasa. Saya sudah diampuni dan saya mampu mengampuni kesalahan orang lain. Bapak Ibu kalau tidak bergaul dan tidak bersekutu dengan firman, Bapak Ibu tidak mampu mengampuni orang lain. Bapak Ibu harus menerima pengampunan yang abadi itu dulu dari Tuhan, baru bisa mengampuni orang lain. Oke, saya nggak salah, dia yang salah, tapi saya mau mengampuni dia. Karena saya tahu betul ketika saya diampuni oleh Tuhan, hidup saya diberkati. Dan bagaimana cara saya mau memberkati orang lain? Dengan cara saya mengampuni orang lain. Berkat bukan berbicara tentang uang saja Bapak Ibu. Berkat bukan berbicara tentang harta benda saja Bapak Ibu. Tapi berkat berbicara ketika saudara menerima begitu banyak kasih karunia Tuhan. Ayat berikutnya, Yesaya 1 ayat 18. Ini uraian dari seluruh kitab yang ada di tangan saudara dan saya, supaya saudara mengerti seluruh isi Alkitab adalah untuk keuntungan dan kepentingan saudara dan saya, bukan untuk kepentingan Tuhan, Bapak Ibu. Yesaya 1 ayat 18. Marilah, baiklah kita berperkara,
Firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Ketika saudara mau bergaul dan bersekutu dengan dia dalam firman-Nya, saudara akan mengerti bahwa kasih karunia lebih besar dari dosa. Apapun kesalahan saudara, Tuhan terima kasih aku menerima semua kasih karunia Tuhan. Dosaku sudah diampuni dan aku tidak kembali lagi kepada dosa masa laluku. Ketika kasih karunia bekerja sempurna di dalam firman buat saudara dan saya, saudara meninggalkan dosa saudara. Dosa apapun. Bahkan firman Tuhan katakan, dosa yang saudara melakukan besok atau kesalahan tanpa sengaja saudara lakukan, itu sudah diampuni. Kenapa? Yesus lahir, dia menderita, dia mati, dia bangkit, saudara dan saya belum lahir. Itu yang harus perlu dimengerti oleh orang percaya. Jangan salah paham dengan firman kasih karunia. Hukum Taurat penting, hukum Taurat adalah suci, hukum Taurat adalah kudus. Tetapi yang mampu dan sanggup membuat hukum Taurat itu menjadi kudus hanya Yesus. Yang sanggup menggenapi hukum Taurat di dalam hidup saudara dan saya hanya Yesus. Saudara dan saya tidak mampu. Hukum Taurat ada 10 dibagi lagi menjadi 613 hukum. Salah satu, kalau saudara lakukan 312, salah satunya tidak, berarti saudara tetap orang berdosa. Makanya dibilang hanya Yesus yang sanggup menggenapi hukum Taurat. Dan saudara dan saya hanya menerima kasih karunia Tuhan, menerima kebaikan Tuhan, menerima kepenuhan Yesus, menerima anugerah Yesus. Saudara bisa ambil, bisa serap yang baik-baik saja dari Yesus. Karena kenapa? Dia kasih, Bapak Ibu. Bukan sifatnya kasih lagi, tapi memang dia kasih. Banyak sekali di sosial media yang saya lihat, kadang saya membaca, Tuhan memberi dan Tuhan mengambil. Dia tidak mengambil, Bapak Ibu. Dia memberi, iya, tapi dia mengambil, no. Yang mengambil adalah iblis. Nanti Tuhan saja yang menghukum engkau kalau engkau berbuat dosa. Tidak, dia tidak menghukum. Dia mengampuni dosa. Dia membenci dosa. Dia tidak membenci ciptaannya. Itu harus perlu orang percaya mengerti. Karena kasihnya yang besar itu. Mana mungkin firman Tuhan katakan dia adalah kasih itu sendiri, tapi dia menghukum. Berarti dia bukan Tuhan, Bapak Ibu. Mana mungkin dia adalah kasih, tapi dia tidak memberkati saudara. Saudara dan saya terkadang yang membatasi kuasanya dia untuk memberkati saudara. Makanya pasal yang dibilang berkat itu sudah ada di mana? Di dalam saudara dan saya. Berkat itu tidak perlu saudara cari. Berkat yang akan mengejar saudara dan saya. Apa yang harus saudara lakukan? Bergaulah dengan firman Tuhan. Bersekutulah dengan dia. Jangan jauhkan diri saudara dari persekutuan-persekutuan yang ada. Itu penting, Bapak Ibu. Ayat berikutnya, Yesaya 53 ayat 4 dan ayatnya yang kelima. Yesaya 53 ayat 4. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Katakan bersama saya, dan oleh bilur-bilurnya saya telah sembuh. Amin. Ya, saya mengingatkan saudara dan saya lagi. Tapi kan Tuhan sudah bangkit, dia kan sudah di surga. Iya, benar Bapak Ibu. Tapi firman Tuhan sebagai pedoman, firman Tuhan yang selalu mengingatkan saudara. Ketika saudara jatuh, ketika saudara sakit, ketika saudara hampir mati, firman adalah pegangan saudara. Dia mengingatkan lagi, Bapak Ibu, baca.
ketika saudara membaca, apa yang saudara baca kan pasti saudara dengar ya, betul? Dan itu terserap, bukan saja di dalam pikiran saudara, tapi terserap di dalam hati saudara. Makanya firman Tuhan bilang, jagalah hatimu, rubahlah pola pikirmu, fokus kepada pemikiran Kristus kepadamu, fokus kepada isi hati Tuhan kepadamu, bukan hal-hal yang buruk. Memang betul apa yang kita lihat, memang betul kenyataannya dunia semakin begitu dan begini, tetapi kebenarannya adalah Yesus yang terlebih besar dari semua itu. Amin Bapak Ibu. Oke, kita lihat Bapak Ibu, saya akan baca saja. Saya akan kasih tahu Bapak Ibu aja di ayat-ayat yang akan menguatkan Bapak Ibu dan saya. Bapak Ibu bisa baca, Bapak Ibu bisa mengerti ketika hidup bergaul dan bersekutu dan di dalam kasih karunia Tuhan. Ada di Mazmur 103 ayat 3. Itu berbicara tentang pengampunan dosa. Ada di sana Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu baca Mazmur 103 ayat 3 dalam seluruh area kehidupan Bapak Ibu. Bapak Ibu harus menerima pengampunan dosa dari Tuhan dulu. Ada di sana. Ada lagi di pertama Petrus 2 ayat 24. Tidak usah dibaca, saya kasih tahu Bapak Ibu aja karena ini penting. Ayat-ayat firman Tuhan sangat menguatkan Bapak Ibu dan saya, sangat memberkati Bapak Ibu dan saya. Pertama Petrus 2 ayat 24 itu kegenapan dari Yesaya. Yesaya adalah gambaran digenapkan oleh Rasul Petrus di 1 Petrus 2 ayat 24 oleh Wilbur Yesus, kamu telah sembuh. Ini dikembalikan lagi Bapak Ibu. Wah, firman ini luar biasa Bapak Ibu. Ada lagi di Kolose 3 ayat 16, kelimpahan di dalam Yesus. Saudara dan saya tidak pernah kekurangan di dalam Yesus. Amen. Tidak akan pernah kekurangan. Amen. Ketika Bapak Ibu dan saudara tahu isi hati Tuhan. Yang berikut Amsal 4 ayat 20 sampai 22, kesehatan bagi tubuh saudara dan saya. Semua ada di dalam firman Bapak Ibu. Perlukah Bapak Ibu ke dokter? Kalau iman Bapak Ibu ke sana. Saya tidak bilang dokter tidak baik. Saya tidak bilang dokter juga buruk kalau kamu minum obat begini. Tapi tidak Bapak Ibu. Kalau iman Bapak Ibu ke sana silakan. Tetapi pastikan obat itu adalah obat yang diberkati Tuhan untuk kesehatan tubuh saya. Bukan mengandalkan manusia Bapak Ibu, tapi mengandalkan firman Tuhan melalui obat yang saudara minum. Ada lagi yang berikutnya Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Saudara akan menghasilkan buah dan buah saudara dan saya tidak busuk. Buah saudara dan saya buah yang segar. Ada di sana Bapak Ibu semua. Filipi 4 ayat 13. Kasih karunia Tuhan memberi kekuatan untuk saudara. Ada kekuatan yang baru. Setiap firman Tuhan, setiap detik adalah firman yang baru buat saudara dan saya. Bukan firman yang lama. Selalu baru. Setiap hari, setiap pagi ada kebaikan Tuhan yang baru. Kalau kemarin mungkin tidak berhasil, besok pastikan iman saudara, aku pasti berhasil karena firman-Nya baru setiap hari. Bapak Ibu bisa baca di sana. Filipi 4 ayat 19. Allahku yang memenuhi semua kebutuhan saudara dan saya sesuai dengan kemuliaan Yesus, bukan sesuai dengan apa yang saudara kerja, bukan sesuai dengan penghasilan saudara, bukan Bapak Ibu. Kemuliaannya Yesus, kemuliaan Yesus ada di mana? Ada di dalam saudara dan saya. Dia sudah mengerjakan semuanya di atas kayu salib yang nanti sebentar kita mengingat di dalam perjamuan kudus Bapak Ibu. Hanya Bapak Ibu hanya buka, membaca, meresapi di dalam hati Bapak Ibu dan saudara, iman timbul dan Bapak Ibu akan melihat manifestasinya. Itu cara firman Tuhan bekerja Bapak Ibu. Dan saudara setiap hari saya percaya saudara bisa melihat Yesus. Amin. Ada yang tidak melihat Yesus setiap hari? Ada nggak? Setiap hari saya melihat Yesus di dalam renungan yang saya bagikan juga. Karena bukan saya yang bagikan, Roh Kudus yang berbicara di dalam firman itu sendiri. Setiap hari saya melihat Yesus di dalam firman.
Masalah pasti ada Bapak Ibu. Tapi ketika saya melihat Yesus, Dia memberi kekuatan kepada saya. Dia memberikan yang utama adalah semangat untuk membaca isi hatinya Dia. Sebelum saya membaca firman Tuhan, saya tidak berdoa panjang-panjang Bapak Ibu. Saya hanya bilang, Roh Kudus, saya minta damai, sejahtera untuk melihat isi hatimu. Saya tidak peduli dengan masalah apapun. Banyak kita punya masalah Bapak Ibu, ada yang tidak punya masalah. Kalau sudah pulang ke rumah Bapak, Bapak tidak punya masalah Bapak Ibu. Tetapi selama Bapak Ibu masih hidup dan dipercayakan untuk menjadi berkat bagi banyak orang, jangan sia-siakan waktumu untuk membuka isi hati Tuhan. Jangan sia-siakan waktumu untuk mendengar suara Tuhan. Jangan bilang aku tidak mendengar suara Tuhan. Itu bohong Bapak Ibu, karena orang percaya yang hidup di dalam Tuhan, Tuhan memberikan suara hatinya, bahkan setajam yang tadi kita baca. Melalui apa? Melalui firman. Anak-anak muda, pastikan hidupmu berdasarkan firman Tuhan, bukan HP. HP hanyalah alat untuk kalian belajar, untuk kalian mencari tugas-tugas sekolah, kuliah, atau untuk Bapak Ibu dan saya bekerja. Tetapi landasan hidup saudara dan saya adalah firman Tuhan. Dan sebagai penutup, ayat berikutnya, Yudas 1 ayat 20. Yudas 1 ayat 20. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Amin. Roh Kudus sangat berperan penting ya Bapak Ibu. Dan Yudas, saudara Yesus ini, dia mengatakan dasar imannya saudara dan saya adalah suci. Wah. Iman saudara bukan main-main. Iman saudara dan saya bukan iman asal-asalan. Kenapa? Kita memiliki imannya Yesus, dan imannya sempurna, dan Roh Kudus membantu saudara untuk berdoa di dalam pergaulan persekutuan dengan kasih karunia Tuhan. Amin Bapak Ibu. Sudah begitu banyak firman Tuhan yang saya sampaikan, dan saya percaya tidak akan kembali dengan sia-sia. Karena firman-Nya hidup, bukan saja hidup tetapi apa tadi? Kuat dan berkuasa. Itu penting. Makanya saudara dan saya punya kuasa. Kuasa untuk menghancurkan dosa. Kuasa untuk menghancurkan sakit penyakit. Kuasa untuk memberitakan kemuliaan Tuhan. Makanya Roh Kudus penting Bapak Ibu. Dia sudah ada di dalam hati saudara dan saya. Dia sudah ada di dalam hidup saudara dan saya. Saudara hanya membuka hati untuk Dia. Roh Kudus bekerja. Terima kasih Roh Kudus sudah hadir. Terima kasih Roh Kudus sudah memberkati saya. Dan Roh Kudus akan menunjukkan jalannya Dia. Ini anakku, jalanku, jalan kebenaran dan hidup. Amin Bapak Ibu. Beri kemuliaan bagi Tuhan.